Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai trigonometri. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai macam nilai sin, kostan, kosekan, sekan, kotangan dari berbagai kuadran, terus sudut yang lebih dari 360 derajat. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri yang nanti akan kita bahas di sini tentunya grafik fungsi yang cukup sederhana, di mana nanti kita akan membahas grafik fungsi sinus, kosinus, dan tan. Untuk grafik fungsi trigonometri yang lain mungkin nanti bisa dipelajari pada materi-materi selanjutnya. Jadi pada video kali ini kita akan berfokus pada 3 grafik itu. Dan nanti pada video kali ini yang dibahas adalah atau yang diberikan contoh adalah grafik sinus saja. Nanti untuk kosinus dan kotangan, kos dan tangan nanti silakan kalian bisa gunakan untuk pelatihan di rumah. Oke, jadi kita masuk pada permasalahan 2, yaitu bagaimana grafik sin X, cos X, dan tan X. Nah, di sini untuk membuat grafik, gunakanlah tabel sinus, kosinus, tan 0 sampai 360 derajat. Jadi, pada modul ini, di bagian atas, itu ada tabel nilai sin, cos, tan dari 0 sampai 360 derajat. Tabel ini diisi dari nilai pada latihan 15.1. Jadi, kalian bisa menggunakan hasil dari latihan 15.1 untuk mengisi tabel ini. Dan kalau kalian misalnya kesulitan karena terlalu banyak yang harus dicari, pada dasarnya cukup banyak di internet beredar mengenai tabel sin, cos, tan sampai dengan kotangan yang nilainya sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. Sebagai contoh misalnya tabel ini. Nah, ini Bapak dapatkan dari internet. Jadi cukup banyak, kalian bisa mencari satu persatu atau misalnya kalian kesulitan, kalian bisa mencari informasinya di internet. Nah, di sini cukup lengkap jadi nilainya. Dan tetapi di sini perlu diperhatikan ada beberapa nilai yang masih belum disederhanakan. Contoh ini 1/3. Ini berarti nilainya adalah 1/3 akar 3. Itu ya, karena dikalikan akar 3/3. Tetapi pada tabel ini masih dituliskan 1/3. Jadi kalau ada yang seperti ini nanti silakan diganti 1/3 akar 3. Oke, seperti itu. Nah, tabel ini digunakan sebagai dasar untuk menggambar grafik sin, cos, dan tangan. Jadi nanti untuk grafik sin, kalian perhatikan saja nilai sin alfa, jadi dari 0 sampai 0 sini, itu yang akan kita gunakan. Untuk tabel cos adalah yang ini, jadi sepanjang baris ini. Dan tan itu juga yang sebelah sini. Seperti itu. Nah, karena pada video kali ini kita hanya akan membahas sin-nya saja, untuk cos dan tan nanti kalian bisa coba di rumah. Maka nanti kita akan berpusat atau memperhatikan untuk baris sin saja. Jadi yang cos dan tan nanti kita abaikan terlebih dahulu. Oke, lalu bagaimana kita menggambarnya? Pada modul sudah disediakan, jadi kalian bisa perhatikan lembar kerja pada modul. Di sini sudah tersedia sebuah tabel. Nah, tabel ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari nilai, mencari grafiknya. Jadi langkahnya sebenarnya simpel. Jadi seperti ini. Kalian tinggal cocokkan titik sudutnya. Jadi di sini ada 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 sampai 360 derajat. Nah, nanti kalian tinggal cocokkan nilainya dengan nilai yang ada di tabel. Jadi contoh untuk sudut 0, nilainya adalah 0. Nah, maka pada tabel untuk 0 ya tetap 0. Lalu sudut kedua adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat itu nilainya adalah setengah. 30 derajat nilainya adalah setengah. Maka kita hubungkan titik 30 derajat ke nilai setengah. Nah, ini kan nilai setengah di sini. Berarti nanti di sini titik temunya. Untuk 45 nilainya adalah setengah akar 2.
Jadi kita hubungkan di sini dan seterusnya. Nah, kita praktekkan untuk mengisi tabel ini nanti sampai sudut 360 derajat. Jadi patokannya adalah nilai-nilai yang ada di sini. Oke, kita langsung praktekkan saja. Ya. Jadi untuk 30 derajat sudah ada. Ini juga sudah ada. Nah, sekarang sudut ke tadi 0, 30, 45 berarti baru 3 sudut ya. Sekarang sudut keempat yaitu 60 derajat. 60 derajat untuk tabel, kalian bisa perhatikan nilainya adalah setengah akar 3. Lalu 90 nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tabelnya. Jadi untuk 60 derajat tadi nilainya adalah setengah akar 3. Berarti yang ini ya. Jadi kalian tinggal tambahkan di sini. Nah, oke, itu untuk 60 derajat. Lalu tadi 90 derajat adalah 1. 1 berarti di sini. 90 derajat. Nah, seperti ini. Dan seterusnya sampai nanti 360 derajat. Kebetulan Bapak sudah hafal jadi tidak perlu lihat tabel. Tapi nanti kalau kalian bingung, kalian bisa melihat tabelnya. Jadi kalau untuk 120 derajat, itu nilainya adalah setengah akar 3. Nih, di sini. Terus 135 itu adalah setengah akar 2. Lalu untuk 150 itu adalah setengah. Oh, ini ya, 150 bukan yang ini. Lalu untuk 180 itu nilainya adalah 0. Jadi di sini. Untuk nilai 210 itu nilainya adalah min setengah. Ini min ya. Min setengah berarti di sini. Mana ini? Min setengah. Di sini. Lalu 225 itu nilainya adalah min setengah akar 2. Kalian nanti bisa menggunakan penggaris untuk menggambar. Jadi kalau menggambar seperti ini tentunya tidak terlalu rapi. Nanti kalian bisa menggunakan bantuan penggaris untuk menggambar ini, gitu ya. Oke, 240 derajat itu min setengah akar 3. Oke, seperti itu. Dan seterusnya nanti sampai penuh ya. Nah, ini. Lalu nanti nilai untuk 270 derajat itu adalah min 1. Di sini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk sudut selanjutnya yaitu 300 sampai 360. Kalau 300 itu nilainya adalah min setengah akar 3. Berarti dari sini. 300 terus 315 itu adalah min setengah akar 2. Berarti di sini. Lalu untuk sin 300 itu adalah min setengah. Berarti min setengah di sini ya. Ya. Dan untuk 360 nilainya adalah 0. Berarti di sini. Nah, keseluruhan titik dari 0 sampai 360 derajat sudah kita tandai. Nah, dari sini kita tinggal membentuk kurva atau grafiknya. Jadi, grafiknya akan melalui titik-titik ini. Jadi, semua titik-titik ini akan dilalui oleh grafik nilai grafik fx sama dengan sin x. Jadi tinggal kita mulai dari titik 0, berarti bentuknya naik ke atas seperti ini. Nah, lalu ke bawah seperti ini.
mengikuti titik-titik yang ada. Oke. Dan inilah grafik sinus. Jadi grafik sinus bentuknya seperti ini. Tentu saja nanti untuk grafik kosinus dan tangen tidak seperti ini bentuknya ya, karena nilainya juga berbeda. Nah, itu nanti akan menjadi tugas kalian untuk mencari grafik kosinus dan grafik tangen. Tetapi itu tadi adalah prosedur atau cara bagaimana kita menggambarkan grafik dari fx sama dengan sin x atau grafik sin x dari rentang 0 sampai 360 derajat. Silahkan untuk yang kosinus dan tangen bisa kalian isi, karena di bagian bawah juga sudah disediakan tempat untuk mencari grafiknya. Jadi ini untuk cos dan yang bawah untuk tangen. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari grafik sin, cos, dan tan. Memang hanya grafik sinus yang dijelaskan di sini, tetapi nanti kalian secara mandiri tentunya bisa menentukan bentuk dari grafik cos dan grafik tan dengan prosedur yang sama dengan mencari grafik sinus. Oke, mungkin itu saja pada penjelasan Bapak pada video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dah.